Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maqala fi suratul Ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Wa qala aidan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tiada kalimat dan ucapan yang paling tepat, yang paling pertama dan utama kecuali alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, terutama adalah nikmat sehat dan nikmat iman. Dengan kedua nikmat itulah siang hari ini kita bisa bersama-sama menjalankan salah satu ketaatan kepada Allah yang merupakan kewajiban kita sekaligus kebutuhan kita sebagai hamba Allah di muka bumi. Kita sebutkan sebagai kebutuhan karena apa? Karena sebagaimana hadis qudsi yang Allah firmankan, ya ibadi law annakum wa jinnakum wa insakum ala atqa qalbin rajulin wahidin ma yazidu syai'an minal mulki syai'a. Wahai hambaku, wahai anak Adam, di dalam redaksi yang lain, ya abna Adam, wahai anak Adam, andaikan kalian semua manusia, mulai dari manusia pertama dan jin pertama semenjak Allah ciptakan, semenjak manusia dan jin pertama, semenjak Nabi Adam sampai jin dan manusia terakhir di menjelang hari kiamat, semua bertakwa kepada Allah, maka tidak akan menambah kebesaran dan keagungan Allah. Jadi Allah tidak butuh takwa kita, Allah tidak butuh salat Jumat kita, Allah tidak butuh sedekah kita, Allah tidak butuh bacaan kita, yang butuh adalah kita. Sebaliknya juga di dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi law annakum wa awwalakum wa innakum wa awwalakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbin rajulin wahidin mana qasaminal mulki syai'a. Wahai anak Adam semua, andaikan kalian manusia pertama dan jin pertama semenjak Nabi Adam diciptakan sampai manusia dan jin terakhir menjelang hari kiamat, tidak ada yang sholat sama sekali, semua melakukan maksiat, semua hatinya busuk seperti Fir'aun, seperti Dajjal, maka Allah mengatakan mana qasaminal mulki syai'a, tidak akan mengurangi kebesaran dan keagungan Allah. Oleh karenanya jemaah Allah, ketaatan kita, salat Jumat kita yang kita lakukan siang hari ini adalah bukan kebutuhan Allah. Allah tidak butuh, tapi kita semua yang butuh akan takwa itu sendiri. Takwa di dalam Al-Quran Allah sebut sebanyak 258 kali. Betapa banyaknya Allah ulang-ulang kata takwa dalam berbagai bentuknya, karena saking pentingnya takwa. Bahkan Allah jamin di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi terhadap problem, masalah yang dihadapi. Kita sudah melihat bukti sejarah bagaimana Nabi Ibrahim ketika mau dibakar dengan api yang berkobar begitu besar, api yang begitu dahsyat, sampai untuk melemparkan Ibrahim ke dalam api itu dibuatlah ketepil raksasa, ketepil besar. Kenapa? Karena saking besarnya api yang berkobar, tidak ada yang berani melempar Ibrahim dengan tangan, tapi dengan ketepil mereka dilempar. Tapi karena takwanya Ibrahim, Allah cukup mengatakan, qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ibrahim selamat dari api yang dibuat oleh Raja Namrud bersama anak buahnya. Bagaimana kisah Nabi Nuh? Nabi Nuh ketika banjir besar, Allah selamatkan anak dan istrinya semua. Yang berkhianat, yang kafir kepada Allah, tenggelamkan. Sementara Nabi Nuh alaihissalam Allah selamatkan. Bagaimana kisah Nabi Yunus? Nabi Yunus ketika ditelan ikan karena dilempar dari laut, karena overload, kebanyakan muatan. Maka ketika Nabi Yunus alaihissalam dilempar, ditelan ikan, Allah pun selamatkan.
Kata Allah, "Falaula annahu minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Andaikan Nabi Yunus tidak bertakwa kepada Allah, tidak suka bertasbih kepada Allah, tidak suka berzikir kepada Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Nabi Yunus akan ada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Bagaimana kisah Nabi Isa ketika mau disalib oleh orang-orang Yahudi? Allah selamatkan, Allah angkat ke langit. Wa rafa'nahu makanan aliyya, kata Al-Quran. Kemudian Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke atas. Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad mau hijrah, beliau sembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar alaihissalam. Maka Allah selamatkan juga Nabi Muhammad dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Ini bukti bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dalam masalah yang dihadapi. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan khutbah singkat siang hari ini, tema yang akan saya sampaikan adalah surat Al-Ghasyiyah ayat 17, sebagaimana yang tadi saya bacakan dalam mukadimah. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak perhatikan bagaimana unta diciptakan? Di sini Allah menggugat, afala yang duruna, apakah kamu tidak melihat, apakah kamu tidak memperhatikan, apakah kamu tidak riset, apakah kamu tidak mengadakan penelitian bagaimana unta diciptakan? Di sini Allah menggugat keberadaan akal manusia. Allah menggugat akal manusia, menyuruh manusia memperhatikan alam sekitarnya. Allah sebut dalam Al-Quran sebanyak 46 kali di dalam Al-Quran. Al-Quran banyak menggunakan afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Afala tatadzakarun, apakah kamu tidak berangan-angan, tidak bertadzakur? Afala yatadabbarun Al-Quran, apakah kamu tidak tadabbur dengan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati kalian itu tertutup? Jadi Allah gunakan istilah orang-orang yang tidak bertadabbur, tidak merenungi Al-Quran. Allah katakan hatinya tertutup, hatinya terkunci. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bicara tentang binatang, hewan yang Allah abadikan dalam Al-Quran itu kurang lebih sebanyak 31 kali, 31 macam binatang. Mulai dari Al-Baqarah, sapi betina, kemudian sampai An-Naml, An-Nahl, Al-Ankabut, semua binatang-binatang. Apa ada yang Allah abadikan dalam sebuah surat, tapi ada kalanya Allah yang tulis cukup di tengah-tengah surat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan bicara tentang ibil. Ibil adalah unta. Orang Arab biasa menyebut kata ibil adalah unta yang berusia 4 masuk ke 5 tahun, itu ibil. Karena Al-Quran menggunakan bahasa unta itu ada 9 macam. Ada nakoh unta, ada jamal unta, ada dhomir unta, ada isyar unta, dan banyak lagi istilah-istilah yang orang-orang Arab gunakan untuk menyebut sebuah unta. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuatu yang ada di tanah suci itu semua memiliki keistimewaan. Kita lihat air Zam-Zam, sumber Zam-Zam tidak ada di dunia lain. Air yang begitu dahsyat, bisa untuk mengobati. Bahkan ada orang Inggris yang gara-gara mau dioperasi karena kankernya, akhirnya dia mendapat informasi bahwa di Mekah ada sumber Zam-Zam. Dengan keyakinan, dia orang Nasrani, dia keyakinan, kenapa? Karena diberitahu orang Islam bahwa air Zam-Zam bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dengan keyakinan, dia akhirnya pergi ke tanah suci untuk minum air Zam-Zam. Beberapa kali minum, akhirnya diperiksa dokter, ternyata kankernya sembuh tanpa operasi. Akhirnya dia bersahadat. Kurma adalah buah yang istimewa. Kurma adalah buah yang Allah ciptakan, yang hidup di daerah tanah suci sana. Sementara unta, binatang unta, jemaah rahmatullah, kali ini kita bicara binatang unta. Unta ini memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama adalah unta itu adalah binatang yang 8 hari berturut-turut tidak makan dan tidak minum, dia bisa bertahan hidup. Sapi, kambing dan lain sebagainya tidak akan bisa seperti unta. Unta adalah binatang yang sangat kuat. Dia punya punuk di atasnya. Punuk ini adalah penyimpan lemak, tapi sekaligus bisa mengatur suhu panas. Ketika dingin, punuk itu ternyata bisa mengatur suhu menyesuaikan dengan keadaan. Ini punuk unta.
Jadi penyimpan lemak di sini ternyata Allah rancang. Karena binatang unta ini adalah binatang yang hidup di tanah suci. Dia buat kendaraan yang bisa berjalan berkilo-kilometer. Itu binatang unta. Bahkan unta jemaah Allah sekali minum itu bisa 32 galon. Bisa dibayangkan 1 galon itu 19 liter. Itu bisa disimpan di dalam tubuhnya. Maka dia punya stok air yang begitu banyak. Ketika 8 hari, bahkan dalam musim dingin, dia selama 6 bulan masih bisa bertahan hidup dengan tidak minum karena musim dingin. Kemudian keistimewaan yang lain adalah binatang unta adalah binatang yang Allah rancang gigi dan pencernaan di dalam perutnya kuat, sehingga kayu-kayu yang berduri dimakan, dikunyah dengan giginya yang kuat, dengan pencernaan yang ada dalam tubuhnya yang begitu kuat, maka kayu-kayu berduri pun dimakan oleh unta. Unta Allah rancang kakinya seperti sepatu, ceper. Jadi tidak bisa ambles ke dalam pasir karena hidup di padang pasir. Coba kalau kakinya seperti sapi, begitu dia menginjak melangkah kaki, dia ambles ke pasir, dia akan terperosok ke dalam pasir. Tapi Allah rancang kakinya lebar, jadi dia tidak bisa terperosok ke dalam pasir. Kemudian unta juga Allah berikan kelopak mata yang transparan, jadi tembus cahaya. Maka ketika ada di padang pasir angin berhembus kencang, pasir kemudian mengalir beras, mengalir ke sana kemari, dia kelopak matanya bisa menutup dari keamanan, tidak terkena pasir dan debu. Karena dia walaupun kelopak matanya menutup mata, tapi bisa melihat jalan karena tembus pandang. Jadi transparan kelopak yang ada di dalam menutup matanya. Maka ini maha besar Allah. Jemaah rahmatullah. Juga unta adalah binatang yang apabila dia berjalan satu kali ke suatu tempat, untuk lain kali dia tidak perlu dipandu. Daya ingatnya di samping gajah, kuda, unta adalah merupakan binatang yang punya memori yang begitu kuat. Daya ingatnya begitu kuat. Maka berjalan berkilo-kilo satu hari ini dia menempuh misalnya jarak sekian kilometer lewat jalan ini ketika pertama kali dipandu oleh penunggang untanya, maka besok lagi tidak perlu dipandu, dia ingat, memorinya sangat kuat. Itu unta. Allah ciptakan unta di padang pasir ternyata dengan segala keistimewaan. Makanya Allah ketika Allah menggunakan kalimat afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah kamu tidak perhatikan, apakah kamu tidak teliti, apakah kamu tidak riset bagaimana unta diciptakan. Maksudnya Allah di sini menggugat kita, perhatikan unta. Unta itu Allah ciptakan dengan berbagai keistimewaan. Maka ketika diliti, Masya Allah, unta adalah binatang yang sangat luar biasa. Dan unta, jemaah Allah, hamilnya melebihi masa kandungnya, melebihi manusia. Kalau manusia biasanya 9 bulan, 9 bulan 10 hari, tapi unta bisa 14 bulan baru melahirkan. 30 menit setelah melahirkan, anak unta itu bisa berjalan mengikuti induknya. Jadi subhanallah, maha suci Allah, ternyata begitulah keajaiban unta. Dan unta bisa hidup hingga 50 tahun. Tidak semua unta, tapi unta bisa bertahan hidup sampai 50 tahun ketika kesehatannya terjaga dengan baik. Dan unta ketika makan ular berbisa seperti ular kobra, ternyata itu menjadi obat. Unta yang demam, unta yang lehernya bengkak, ketika dia makan ular berbisa justru bisa menyembuhkan penyakitnya dari leher yang bengkak dan dari demam yang dialami. Oleh karena jemaah Allah, kalau Al-Quran bicara afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah kamu tidak perhatikan bagaimana unta diciptakan? Ternyata Allah menggugat keberadaan akal kita. Maka dalam salah satu ayat Al-Quran dikatakan, aqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, seandainya aku dulu mendengar dengan telingaku, aw naqilu ma, atau menggunakan akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, aku tidak akan masuk neraka sa'ir. Jadi orang-orang yang masuk neraka adalah orang yang tidak pernah menggunakan telinganya untuk mendengar ayat-ayat Allah yang tersirat maupun tersurat, dan tidak pernah menggunakan akal untuk mentadabburi ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi. Aku perlu kau lihat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah may yahdihillahu fala mudhillalah
wa may yudlil fala hadiya lahu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang kedua, apa yang saya uraikan adalah kesempatan khutbah yang pertama. Marilah kita simpulkan sedikit tentang apa yang saya sampaikan dari khutbah yang pertama. Yang pertama adalah ketika Al-Quran berbicara 14 abad yang lalu tidak pernah terbukti kesalahan baik ketika Al-Quran bicara masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang, dan itu semua dibuktikan. Sejarah-sejarah yang Allah ungkap di Al-Quran, sejarah keberadaan Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Hud, Fir'aun, Ashabul Kahfi, semua bukti sejarah masih ada semua sampai sekarang, termasuk tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah. Sekarang bukti muminya masih ada di museum di Mesir, karena Al-Quran mengatakan fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Aku selamatkan jasad Fir'aun, mumi Fir'aun tidak akan busuk, maksud Allah, agar generasi yang akan datang bisa menjadikan itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Akhirnya oleh Maurice Bucaille, seorang ahli mikrobiologi dari Prancis, ketika beliau meneliti, ternyata di dalam kandungan jenazah Fir'aun itu ada zat garam yang ada di laut, itu yang akhirnya tidak menjadi busuk. Sudah berapa abad yang lalu Al-Quran, ternyata apa yang disampaikan oleh Al-Quran benar. Ketika Al-Quran bicara tentang Ashabul Kahfi, ternyata sudah dibuktikan kurang lebih pada abad ke-12 ditemukan di Yordania. Ternyata persis apa yang Allah sampaikan, bahwa ada bangkai anjing yang kaki keduanya menjulur ke depan, dan pintunya persis apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Jadi semua ketika Al-Quran bicara tentang sejarah ternyata benar, maka kurang apa lagi bukti kalau Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita. Kalau Al-Quran bicara neraka, pasti benar. Kenapa? Karena 80% informasi Al-Quran semua sudah dibuktikan bahwa Al-Quran adalah merupakan mukjizat Rasulullah terbesar di sepanjang abad yang kita alami ini. Mari kita Al-Quran kita jadikan pedoman. Itulah khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang soleh, orang yang senantiasa bisa mentadabburi, mentafakuri ayat-ayat Allah yang tersirat maupun tersurat. Ayat-ayat yang tersurat jumlahnya terbatas, hanya 30 juz, hanya 114 surat. Itu ayat yang tersurat, tapi ayat yang tersirat selalu banyak di hadapan kita. Ayat yang tersirat banyak kita lihat di depan kita. Kalau kita mentafakuri, mentadaburi, banyak sekali ayat-ayat yang ada di depan kita. Tapi kadang-kadang kita kurang mentadaburi dan mentafakuri. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah agar senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang mampu membaca ayat-ayat yang tersirat, yaitu Al-Quran, dan ayat-ayat yang tersurat, yaitu semua alam seisinya yang ada di depan kita adalah merupakan ayat-ayat Allah yang tersirat. Itulah jemaah Allah khutbah yang disampaikan. Kurang lebihnya mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan doa, semoga Allah ampuni dosa kita, Allah berikan kita panjang umur, ridhaatillah. Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa dimudahkan dalam segala urusan dunia kita. Allah jauhkan kita dari siksa neraka. Sebagaimana saya katakan, yang namanya takwa adalah antaj Allah bainaka wa baina adzabillah wiqayah. Pengertian takwa adalah engkau menjadikan antara engkau dengan azab Allah sebuah benteng, sebuah hijab. Realisasinya adalah dalam bentuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Oleh karenanya di akhir Dzulhijjah ini, marilah kita jadikan hidup kita senantiasa berbakti dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala malaikatil muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain warhamna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa kami ya Allah, baik dosa yang kecil maupun yang besar ya Allah, baik dosa yang kami sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Tanpa pengampunanmu ya Allah, niscaya kami akan terombang-ambing dalam kesesatan ya Allah. Berikan hidayah kami ya Allah, hidayah taufik, sehingga kami mudah menjalankan segala perintahmu ya Allah dan menjauhi laranganmu ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, inna wa ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum waskuru ala ni'ami yazidkum.